Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Delkansa dengan NRP 50272-31063. Di sini saya akan mendemokan untuk praktikum penugasan modul 4 sistem basis data. Nah, di sini untuk soalnya kita diminta untuk menambahkan tabel diagnosis seperti gambar di sini pada uh, tabel yang telah dibuat sebelumnya, yaitu tabel pada modul 3 ya. Di sini kita minta untuk nambahin tabel diagnosis sama atributnya bersama tipe datanya. Nah, ini untuk tabel dari modul 3 kemarin. Di sini ada tabel pasien, appointment, detail appointment sama tenaga medis, sama atributnya udah disesuaikan. Nah, untuk soal nomor 1, untuk membuat tabel itu kita pakai create table if not access. Untuk nama tabelnya juga diagnosis kurung. Lalu untuk ID-nya, di sini kan ada ID diagnosis, detail appointment, tenaga medis, pasien, terus atribut lainnya gejala, penyakit, sama obat. Nah, pertama kita buat untuk ID diagnosis sebagai primary key. Diagnosis, untuk tipe datanya integer, dia sebagai primary key, untuk constraint-nya, dan not null. Terus, untuk selanjutnya. Nah, untuk ID-ID di sini tuh, kenapa pakai integer? Karena untuk ID sendiri itu cocok sekali untuk melakukan tipe data integer, yaitu untuk bilangan bulat ya. Nah, jadi untuk ID sendiri itu paling cocok tuh pakai integer. Kemudian untuk gejala, atribut gejala kita pakai teks di sini. Karena untuk gejala itu sendiri itu ngejelasin untuk penjelasannya cukup panjang, jadi paling cocok untuk melakukan tipe data teks. Kemudian untuk penyakit dan obat itu sendiri, untuk penyakit dan obat itu sendiri pakai varchar. Kenapa? Karena untuk jenis penyakit dan jenis obat itu memerlukan string yang di dalamnya itu ada kata dan juga beberapa juga memerlukan angka ya. Maka varchar itu tipe data yang paling cocok. Kemudian karena untuk ID detail appointment sampai pasien ini merupakan foreign key, jadi kita perlu menambahkan seperti di bawah ini, foreign key reference tabel dari foreign key-nya ini atau FK-nya. Untuk namanya ini detail appointment, terus masukin nama atributnya lagi. Nah, untuk forensik-nya udah ditambahkan referensinya ya sesuai nomor, terus kita kirim. Nah, ini udah dibuat ya query-nya. Jadi di sini, nah untuk diagnosis itu udah muncul tabelnya seperti ini. Ah, Nah, kemudian untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 2 itu kita diminta untuk menambahkan tabel kolom baru, yaitu nama jam mulai appointment sama jam selesai appointment pada tabel appointment. Nah, di sini kita perlu
menggunakan fungsi alter table. Kemudian nama tabelnya karena dia mintanya di appointment jadi tabel appointment. Kemudian untuk menambahkannya kita butuh add sesuai ini namanya ada jam mulai sama jam selesai jadi kita tulis aja jam mulai appointment. Dan untuk tipe data jam karena jam itu pakainya time. Terus kita kirim. Nah, appointment sudah di-add ya di sini. Terus untuk di appointment sendiri, nah udah ada jam mulai sama jam selesai ya di sini. Kemudian buat berikutnya, tambahkan kolom alamat nomor telepon, email, dan nomor BPJS pada tabel pasien. Nah sama kalau buat nambah itu pakai alter ya. Di sini pakai alter table pasien. Kemudian kita add alamat. Alamat itu kita pakai varchar. Nah, di sini aku memakai varchar semua ya, karena untuk alamat, nomor telepon, email, dan BPJS ini bisa dibilang kalau alamat itu karena ada kata dan angka jadi cocok pakai varchar. Terus kalau nomor telepon, karena nomor telepon itu biasanya jumlahnya ada 13 digit sampai 15 digit, maka pakai varchar karena kalau pakai integer itu nggak cukup. Kemudian untuk email juga karena ada kata dan angka jadi pakai varchar. Terus nomor BPJS juga ada angka sama kadang juga untuk digitnya juga lebih dari 11 ya, jadi cocoknya pakai varchar. Nah ini kita kirim. Nah untuk lihatnya tadi di tabel pasien ya. Nah di tabel pasien ini udah ada nomor telepon, email, sama BPJS. Nah kemudian untuk kita diminta untuk ubah dari nama atributnya dari alamat jadi alamat pasien ini sama email ya di sini ada. Nah untuk merubahnya kita pakai alter lagi. Alter table sesuai yang namanya tadi karena dimintanya tabel di tabel pasien. Jadi kita ambil tabel pasien. Nah, untuk merubah nama atribut dari si tabel query-nya, kita itu pakai fungsi change. Change, kemudian sesuai namanya, yang nama sebelumnya itu apa, nama atributnya, baru nama atribut barunya mau diganti. Nah, ini yang dimintakan alamat, email, sama nomor telepon jadi alamat pasien, email pasien, sama nomor telepon pasien. Nah, ini udah aku tulis ya di sini buat itunya. Nah, kemudian kita kirim. Nah, ini udah masuk. Terus kita cek untuk tabel pasien. Nah, udah diganti nih namanya jadi nomor telepon pasien, nomor email pasien, sama nomor BPJS pasien harusnya. Tapi karena ini nggak cukup jadi gini. Sama nomor telepon pasien,
nomor telepon pasien sama alamat pasien. Nah, ini ding yang diganti, sorry sorry. Nomor BCS ternyata enggak. Nah, kemudian kita diminta nambah kolom lagi ya. Kolom alamat, nomor telepon, email, departemen spesialis di tabel tenaga medis sama kayak tadi. Pakai alter, table, nama untuk tabelnya tenaga medis, kemudian add alamat, varchar, terus nah, sesuai sama yang di sini ya, ada alamat, nomor telepon, email, departemen spesialis sama udah itu di tabel tenaga medis yang ini udah ditambahin ya. Semuanya di sini pakai varchar ya karena butuh yang namanya angka sama huruf ya, jadi cocok banget buat pakai varchar. Kemudian aku kirim datanya. Nah, untuk tabel tenaga medis ini udah ditambahin kan ada email, departemen, spesialis, terus ada nomor telepon sama alamatnya udah ditambahin di sini. Nah, kemudian buat nomor 6 kita diminta untuk ngubah juga kolomnya. Nah, untuk ngubah kolom sama kayak tadi jadinya pakai fungsi change. Kita tulis nama atribut sebelumnya jadi alamat atribut barunya. Nah, ini udah untuk aku tulis lagi semua sesuai ganti tabelnya ya. Terus kita kirim. Nah, untuk tabel tenaga medis ini, nah ini udah diganti ya di sini. Ada ini, ada alamat tenaga medis, nomor tenaga medis, email tenaga medis, departemen sama spesialis tenaga medis. Nah, tabelnya udah diganti. Terus, oke. Buat nomor 7 itu kita diminta ubahlah tipe data untuk kolom nama di tabel pasien dan tenaga medis menjadi varchar 80. Nah, untuk itu kita pakai alter table lagi sesuai namanya. Kita pakai kan karena dimintanya di tabel tenaga medis jadi nama tabelnya. Terus untuk merubah
tipe datanya itu kita pakai modify column. Nah, untuk nama kolomnya apa di sini kan diminta nama kolom nama di tabel pasien dan tenaga medis. Yang pertama kita pakai yang tenaga medis dulu ya. Kira nama underscore tenaga underscore medis dulu. Terus varchar saya diminta pakai 80. Oke, dikirim. Nah ini sini juga udah berubah ya. Varcharnya 80, terus yang satunya nah yang ini yang buat pasien. Yang pasien juga udah aku rubah jadi 80 ya varcharnya untuk tipe datanya. Nah, yang terakhir kita diminta untuk memberikan auto increment pada masing-masing PK di setiap tabel. Nah, untuk itu kita pakai alter table satu-satu ya. Pertama dari tabel pasien, terus kita pakai modify untuk merubah tipe datanya, kolom terus integer auto increment not null. Nah, ini udah dirubah ya di sini. Terus buat yang lainnya juga. Modify, lalu kolom, salah, tenaga medis, ID underscore tenaga underscore medis, lalu integer auto increment not no. Udah diubah. Udah dirubah. Nah, ini udah dirubah semua ya. Jadi untuk ini untuk tabelnya seperti ini sekarang. Ya, jadi seperti ini untuk tabel yang udah dibuat, diperbarui untuk modul 4 ya.
Baik, sekian demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan praktikum maupun salah dan kata. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.